Sektor informal sebanyak 36.298 usaha dengan total tenaga kerja mencapai 374.851. Kebijakan pembatasan jarak sosial atau social distancing. Pekerja sektor informal dipastikan terkena dampak social distancing karena akibat penerapan hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Atau menyebabkan PHK. Harapan kita tuh nanti pemerintah akan menyediakan atau menyalurkan kita ke tempat-tempat untuk menerima kita para prakerja yang sudah punya sertifikat. Tapi kenyataannya ya sampai saat ini pekerja yang terdampak COVID-19. Namun ada pula yang tidak mendapat upah sama sekali. Mengacu pada data BPS, ekonomi masyarakat yang paling terdampak oleh COVID-19 adalah masyarakat yang berpendapatan rendah dan juga bekerja di sektor informal. Namun, banyak tenaga kerja yang kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Sedangkan, pemilik UMKM juga kesulitan untuk mencari SDM yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Cari hadir sebagai solusi untuk menghubungkan tenaga kerja informal dan juga pemilik UMKM. Halo, Yat. Kok nono info kerjaan ta? Aku lho mari di PHK. Wis dino niki aku muter-muter Surabaya golek kerjaan gak entuk-entuk. Engko aku bingung golek kerjaan nandi. Iya ta? Apa jenenge apa? Cari. Oh alah, download nandi? Oh Play Store. Ya wis kok tak coba Yo. Iya iki ibuku ngamuk ae jare aku nganggur nang omah. Ya wis. Engko tak coba yo. Tak coba download engko be entuk. Ya wis suwun ya. Suwun banget. Cara penggunaan aplikasi Cari untuk pengguna yang merupakan tenaga kerja. Pertama, proses login. Tenaga kerja yang belum memiliki akun akan dialihkan ke halaman opsi tenaga kerja atau pemilik usaha setelah masuk ke halaman awal dari aplikasi. Kemudian, pilih opsi tenaga kerja. Tenaga kerja harus melengkapi informasi umum berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, keahlian, pengalaman kerja, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi serta foto KTP sebagai bukti usia pengguna sudah sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Selanjutnya, tenaga kerja akan mendapatkan pesan untuk melakukan verifikasi email. Jika verifikasi telah dilakukan, pengguna akan masuk ke halaman utama, halaman kerja. Akun pengguna yang sudah terdaftar akan dapat melakukan login dengan menginput email dan kata sandi yang sudah didaftarkan. Penggunaan fitur yang ada di aplikasi Cari. Pengguna yang mencari pekerjaan dapat memilih jenis pekerjaan yang bervariasi dari berbagai perusahaan di fitur beranda. Di fitur ini, pengguna dapat memilih secara acak mana perusahaan yang akan dilamar. Namun, jika pengguna ingin melamar pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, maka dapat memilih fitur rekomendasi kami yang merupakan fitur istimewa dari aplikasi Cari. Fitur tersebut memberikan rekomendasi pekerjaan sesuai dengan keahlian yang sudah ada di database tenaga kerja pada aplikasi Cari. Jika pengguna merasa cocok dengan pekerjaan tersebut, maka pengguna dapat memilih fitur Saya Lamar dan menunggu persetujuan dari perusahaan. Jika pengguna ingin melakukan interaksi dengan perusahaan yang dilamar untuk mendapatkan informasi tambahan, maka dapat menggunakan fitur Kirim Pesan. Untuk melihat lamaran pengguna sudah disetujui atau tidak oleh perusahaan, pengguna dapat menggunakan fitur Pemberitahuan. Setelah dilakukan persetujuan lamaran, tenaga kerja dan pemilik usaha dapat berinteraksi lebih lanjut melalui fitur Pesan Pribadi.
Halo. Awakmu nggak ono kenalan sing iso golekno aku kasir gawe kafeku ta? Iya, kafeku ruame banget iya, nggak ngatasi aku. Apa aplikasi apa? Cari ning Play Store. Oh. Yo wis engko tak coba e. Suwun yo. Ya, suwun. Assalamualaikum. Cara penggunaan aplikasi Cari untuk pengguna yang merupakan pemilik UMKM. Pertama, proses login. Pemilik usaha yang belum memiliki akun akan dialihkan ke halaman opsi tenaga kerja atau pemilik usaha setelah masuk ke halaman awal dari aplikasi. Kemudian, pilih opsi pemilik usaha. Di halaman selanjutnya, pemilik usaha diminta untuk menginput data perusahaan seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, jumlah karyawan yang dibutuhkan dan usia maksimal yang dibutuhkan, email perusahaan atau email pemilik usaha, keahlian yang dibutuhkan, deskripsi singkat perusahaan, dan kata sandi untuk login ke aplikasi. Pengisian data juga dilengkapi dengan penginputan foto KTP untuk membuktikan bahwa usia pengguna sudah sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja dan menghindari penipuan yang bisa saja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sedangkan, bagi pengguna yang sudah memiliki akun, maka dapat login dengan menginput email dan kata sandi yang sudah diatur saat mendaftarkan akun dan sudah tersimpan di database sistem. Penggunaan fitur yang ada di aplikasi Cari. Halaman utama pengguna yang merupakan pemilik UMKM memiliki fitur yang sama dengan tenaga kerja. Hanya saja, untuk fitur beranda dan rekomendasi kami berisi profil-profil tenaga kerja yang telah mendaftar dan tersimpan dalam database aplikasi. Pada profil tenaga kerja, terdapat fitur kirim pesan yang berfungsi sebagai media komunikasi antar pemilik usaha dengan tenaga kerja seputar pekerjaan. Dan fitur saya tertarik berfungsi sebagai tawaran pekerjaan kepada tenaga kerja. Jika ada tenaga kerja yang mengajukan lamaran, maka sistem secara otomatis akan memberikan pemberitahuan kepada pemilik usaha terkait profil tenaga kerja melalui fitur pemberitahuan. Jika pemilik usaha memilih fitur "Saya terima", maka sistem juga akan memberikan pemberitahuan kepada tenaga kerja dan interaksi selanjutnya dapat dialihkan ke kolom pesan pribadi. Aplikasi Cari mencocokkan data dari database antara data keahlian dari user tenaga kerja dengan data lowongan pekerjaan dari user pemilik UMKM. Dengan adanya aplikasi Cari dapat memudahkan dan mempercepat tenaga kerja informal dalam mencari pekerjaan, serta pemilik UMKM dalam mencari tenaga kerja. Untuk pengembangan Cari selanjutnya dapat dilakukan dengan penambahan fitur rekomendasi tenaga kerja dan pekerjaan yang sesuai dengan lokasi terdekat, serta memberikan pinjaman usaha dari bank dan perusahaan pinjaman untuk pemilik UMKM.